Ya, baik. Selamat datang di pertemuan kedua. Ya, kita akan membahas mengenai persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, kalian harus tahu dulu bentuk umum dari persamaan yang memuat nilai mutlak itu seperti ini: AX tambah B ini dalam nilai mutlak, atau bacanya seperti ini: nilai mutlak dari AX tambah B sama dengan C. Nah, A, B, C adalah bilangan real, ya. Kemudian si A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa A-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena apabila A-nya mengandung 0 itu tidak akan mendapatkan hasil seperti itu. Oke, next. Selanjutnya adalah konsep nilai mutlak. Nah, konsep ini harus kalian pahami. Nah, yang pertama konsep dasarnya adalah kita cari tahu tentang ini nih, notasi. Nah, nilai mutlak itu seperti benteng, ada garis lurus dua, ya. Ini notasi nilai mutlak bisa didefinisikan sebagai jarak sebuah bilangan dan 0 pada garis bilangan. Nah, ini adalah garis bilangannya yang ada garis biru, kemudian titik-titiknya itu sebagai bilangan-bilangan dari 0 ke kanan itu positif, dari 0 ke kiri itu berupa bilangan negatif. Nah, yang ini nilai mutlak X sama dengan 5, artinya bernilai selalu positif, ya. Selalu positif, bernilai 5 saja. Apabila di sininya nilai mutlak negatif 5, berarti nanti hasilnya adalah tetap 5. Apapun yang ada di dalam nilai mutlak ini, ya, tanda mutlak ini akan bernilai positif. Oke, baik. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tadi konsep dasarnya, kita harus tahu dulu nih definisi nilai mutlak, ya. Nah, definisinya, jika X elemen bilangan real, maka nilai mutlak X dinotasikan dengan uh, nilai mutlak X seperti itu. Nah, nilai mutlak itu sebenarnya kalau misalkan kita jabarkan ada yang positif, ada yang negatif. Ini berupa himpunan, ya. Ini notasinya aja seperti ini. Dalam bentuk himpunan ada yang positif, ada yang 0 netral atau sama dengan 0. Kemudian ada 0 yang negatif, berarti ke arah sebelah kiri. Seperti itu. Nah, setelah kalian tadi mengetahui arti dari nilai mutlak, mari kita lihat contoh nilai mutlak. Di sini contoh yang pertama, mutlak dari 6. Berarti si nilai 6 itu bernilai positif, maka hasilnya akan 6 positif. Kemudian di sini mutlak negatif 5. Nah, bacanya mutlak dulu ya. Mutlak negatif 5 berarti ada tanda negatif dikalikan negatif jadi 5 positif. Sama seperti ini juga ya. Nah, tapi ada yang beda nih. Kalau misalkan di sininya ada dua komponen yang berbeda, yang satu memiliki akar, yang satunya lagi tidak, itu kita tetap saja, ya, karena di sini ada sebuah tanda. Tandanya itu adalah tanda kurang, tapi bukan negatif, ya, negatif 2, tapi ini akar 5 dikurangi 2. Jadi kalau misalnya dimutlakan bernilai tetap, ya, seperti itu. Kemudian di sini ada sifat-sifat nilai mutlak. Sifat-sifat nilai mutlak ada dua. Yang pertama itu A dot B atau A kali B. Yang kedua adalah sifatnya adalah A per B atau mutlak A dibagi dengan mutlak B, ya. Jadi ingat, sifat-sifat mutlak yang sekarang dibahas hanyalah ada dua, tapi nanti penjabarannya
akan ada beberapa ya. Ini yang dasarnya dulu aja kalian harus pahami, oke? Baik, setelah kita mengetahui contoh soalnya, mari kita simak dengan baik-baik. Ya, di sini ada contoh sifat-sifat nilai mutlak. Nah, di sini yang A itu 8x ditambah 10 ya, atau mutlak dari 8x tambah 10. Artinya kita sederhanakan, duanya dikeluarkan atau semuanya dibagi dua ya, 8 dibagi 2, kemudian 10 dibagi 2, hasilnya adalah mutlak dari 4x tambah 5. Yang B itu berarti lihat di sini kan ada dua buah mutlak ya. Mana yang harus didahulukan, yaitu yang di dalam kurungnya dulu. Yang mutlak yang di dalamnya 4 kurangi 6 dulu berapa? Jadi negatif 2. Kemudian ditambah 5 dikurangi 10 berarti negatif 5. Nah, ini kalau misalkan seperti ini kita satukan saja ya, keluarkan nilai mutlaknya. Kemudian jadi 2 positif, ini jadi 5 positif karena sudah dimutlakan ya di dalamnya. Lalu setelah itu 2 tambah 5 dan hasilnya adalah 7. Mutlak dari 7 adalah 7 ya. Baik, untuk memperlancar ya kalian dalam memahami nilai mutlak ya, ini ada contoh soalnya. Ada 3 buah contoh soal atau latihan soal ya yang harus kalian kerjakan. Silakan kerjakan. Kemudian nanti kumpulkan sesuai dengan informasi yang ada di Google Classroom ataupun yang ada di petunjuk yang nanti Bapak akan berikan ya. Ini kita tinggal kerjakan saja ya. Cuma 3 soal. Oke. Slide terakhir sudah beres. Thank you. Nah, apabila ada pertanyaan ataupun kesusahan dalam mengerjakan tugas, boleh kalian PC ke nomor telepon di sini yang tertera ataupun ke email yang tertera. Baik, terima kasih untuk pertemuan kedua, yaitu pertemuan nilai mutlak. Ya, dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.